Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Pendapat dari Bapak Rizal Fadilah, cekal aguan. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah. Kejahatan aguan yang berlindung pada kekuasaan Jokowi mulai terbongkar akibat ulah keserakahannya sendiri. Pemberian status PSN untuk proyek yang dikelolanya adalah bom yang memporak-porandakan agenda arogansi dan kolonialisasi PSN. Kolonialisasi PSN PIK 2 menjadi bumerang keserakahan. Rakyat mulai berontak, aguan musuh rakyat. Pagar laut sebagai batas rencana reklamasi mulai dibongkar. Namun, itu bukan harapan akhir masyarakat. Pencabutan status PSN dan pembatalan PIK 2 adalah tuntutan. Kebijakan Prabowo diuji serius untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Berada di pihak rakyat atau konglomerat. Khidmat pada demokrasi atau oligarki. Aguan semakin terpojok. Skenario JRP sebagai pembuat pagar laut dan tidak tahu menahu akan pemilikan pagar laut jelas tidak rasional. Konsekuensi pembongkaran adalah pengejaran aguan sebagai perampok. Pengusaha raksasa etnis Cina ini menghadapi posisi sulit. Jika tidak sukses operasi penyelamatan aguan atau OPA, maka pilihannya hanya dua, bunuh diri atau kabur. Kabur mungkin pilihan sehat agar bisa berkeliaran di luar, apakah di Singapura, Cina, Hong Kong, dan yang lainnya. Di Indonesia dipastikan akan tertekan terus. Aguan sudah dianggap musuh rakyat. Sebagai kepala naga yang layak untuk dipenggal, agar tubuh dan ekornya tak bisa lagi bergerak leluasa. Saatnya dibuat lumpuh. Sebelum aguan memilih kabur, imigrasi harus melakukan pencekalan. Dengan landasan Permen Kumham nomor 38 tahun 2021, pencekalan dinilai penting untuk menjamin dan amannya penyelidikan dan penyidikan. Fenomena reklamasi di berbagai area pantai patut diduga ada kepentingan politik di balik bisnis, bahkan berskala global. Program obor atau BRI adalah salah satu strategi penguasaan Cina di berbagai negara. Jalur laut adalah pilihan. Oleh karenanya dominasi pengusaha etnis Cina di Indonesia patut untuk diwaspadai akan peran-perannya sebagai agen kepentingan RRC. Aguan termasuk di dalamnya. Jokowi dan Luhut Panjaitan yang membuka peluang layak dicurigai pula sebagai agen. Mulai pengusutan dari aguan dan mulai pula dengan pencekalan, saat ini negara Indonesia menghadapi persoalan serius. Menjadi bagian dari target hegemoni kepentingan global. Di dalamnya ada elemen pengkhianatan dan subversif. Agen-agen Cina bergerak bebas. Cekal aguan. Mudah-mudahan tulisan yang sangat keren dari Pak Rizal ini didengarkan oleh KPK, oleh Kejaksaan, oleh Prabowo Subianto. Mari mulai dulu dari sini. Pak, saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tanah orang tua saya juga abrasi. Dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu. Kayak dia ngasih tahu enggak, itu bukan urusan buat saya. Yang penting ketika nanti instansi apapun yang nanya saya jawabannya tahu. Tahu dalam arti itu ada pemageran.
siapa di belakang ya, saya mana tahu, kan begitu. Yang penting jangan kepala desa bilang tidak tahu, kan begitu. Nggak beda, misalnya saya dipanggil ke Mabes Polri atau ke Polda, ya kan mereka mau menanyakan, ya saya mesti jelasan, gitu. Kalau saya nanti nggak datang, dibilangnya apa nanti? Mobil mewah berjejer, hajatannya 3 hari 3 malam. Ngundang dangdut family group. Berapa ya? Ngundang dangdut family group itu, kalau dangdut itu kan bukan satu orang penyanyi, tapi berserta rombongannya, berum panitianya segala macam. Bisa 20, 30, 40 orang. Bisa biayanya 200, 300, 400 juta itu sekali tampil. Gila itu. Semua itu dilakukan Arsin di 20 Mei. Duitnya dari mana? Jelas bukan dari dana desa, tapi dari proyek gelap. Nah, ini kemudian yang bisa kita lihat di bawah. Sekarang Arsin kayak maling maling kepanjen. Warga dan aktivis datang ke rumahnya buat tanya soal proyek pagar laut, tapi dianya kabur. Jarang nongol di rumah, takut nggak bisa jawab. Itu faktanya hari ini. Informasi dari Bung Madin. Jadi, makanya jangan lama-lama lagi, langsung saja buat PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, periksa orang ini. Aguan bikin pagar laut 30,16 km di pantai Desa Kohon. Laut yang seharusnya milik negara diprivatisasi. Sementara itu Arsin cuma tutup mulut dan hitung duit. Mana Pak? Kabur. Dan bajunya selalu saja menggunakan baju ungu. Saya nggak tahu apakah ini baju yang kebesarannya gitu. Walau alam. Ini ketika dicek oleh Nusron Wahid. Ya kemarin sebenarnya sudah kita tayangkan, tapi dengan background yang berbeda. Kalau kemarin backgroundnya daratan, sekarang backgroundnya laut. Kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Nusron. Tapi ini kita lihat. Tadi ditemui Nusron masih ngotot bilang dulu itu kawasan Empang. Empang Tai. Aku cek Google Earth tahun 95 2024. Garis pantai tidak ada yang berubah. Jadi jangan coba akali netizen. IQ netizennya luar biasa, sempurna ini. Kekuatan netizen luar biasa ini. Ini kalau kata Harvey Muiz, belum apa-apanya itu mah, tapi ya udah lumayan lah. Bagus lah, udah mau ngikutin jejak gue ya Pak Kades, bentar lagi nyusul gue ya Pak. Harvey Muiz. Ini yang lebih tepat KPK apa Kejaksaan katanya. Ya segeralah siapapun ya. Coba kita dengarkan lagi. Bisa diceritakan Pak hari ini kegiatannya apa saja Pak kesini? Jadi begini Mbak, kami ini sedang proses pembatalan sertifikat SHGB atas nama PT IAM dan beberapa SHGB SHM-nya Pak individu-individu. Sebelum proses pembatalan itu, kita harus ngecek pertama adalah dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis itu kan bisa kita cek cukup di kantor. Nomor 2 kita ngecek prosedur. Kalau ngecek prosedur bisa cukup di kantor. Tapi yang terakhir itu adalah ngecek materialnya kayak apa. Nah ini saya cek materialnya, ini kondisinya begini, saudara-saudara bisa lihat sendiri kan materialnya kayak apa di sini. Nah ini namanya adalah cacat material. Bisa jadi yuridis sama prosedurnya betul, tapi ini material. Di sini saya tadi terjadi perbedaan pendapat. Pak Kades mengatakan ini empang, ya kan? Siap. Dulunya ada abrasi. Siap. Saya nggak mau debat itu, ya kan? Mau dulunya apa? Tapi yang paham kan orang lurah sini. Tapi kalau saya menggunakan aturan main aja, faktual materialnya nggak ada tanahnya. Nah udah ini kan, kamu lihat nggak kelihatan tanahnya kan? Nah karena nggak kelihatan tanahnya, daripada kita berdebat nggak penting. Mau ini dulunya empang, mau dulunya apa, faktanya hari ini nggak ada material tanahnya. Ya gitu ya, clear. Pokoknya mau empang, mau lapangan bola, mau apa. Sekarang nggak ada, itu laut. Dan laut tidak boleh diprivatisasi. Tidak boleh ada HGB, apalagi SHM.
SHM juga sudah keluar itu. Luar binasa ini. Bukan luar biasa lagi, luar binasa. Bagaimana respon Pak Jokowi? Sudah bisa kita tebak, tapi nggak apa-apa lah, kita dengar sebentar aja ya. Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu satu aja. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan, banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Yang penting dicek. Hei, sudah dicek dan ini keluar di eranya Anda Pak Jokowi. Susah ya harus begitu kan. Jadi pejabat di eranya Mulyono itu syarat pertamanya apa? Culas. Syarat keduanya apa? Tak tahu malu. Ya barangkali ini yang ditunjukkan oleh pimpinannya dan diikuti oleh para ternakannya.